Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam doa pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini, rindu untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Sabda Tuhanlah yang memberikan kami inspirasi. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hati yang senantiasa rindu kepada Tuhan. Kita ingat potongan sebuah lagu tentang hati. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Lagu itu pun mengingatkan kita tentang pentingnya kita menjaga hati. Menjaga hati tetap dalam keadaan yang baik, yang positif. Pentingnya menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga diri sendiri dalam keadaan yang baik juga diingatkan di dalam perikop kita di kesempatan saat ini. Di dalam perikop ini mengingatkan tentang sebuah keadaan, tentang orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kalanya orang dapat berpuas diri, cukup mengenal Tuhan, lalu kemudian di dalam ini merupakan sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi ketika orang banyak mengikuti dia, dan kemudian orang Farisi berdebat dengan Tuhan Yesus. Nah, di dalam sebuah percakapan selanjutnya, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang roh jahat yang keluar dari diri seseorang. Dan kemudian roh jahat itu berkelana ke tempat yang tandus, tetapi kemudian kembali lagi. Pertanyaannya, kok bisa? Dan apakah maksud dari perumpamaan itu? Ya, perumpamaan ini merupakan sebuah perumpamaan ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya itu bersih, tertata rapi. Tetapi kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kemudian stuck, berhenti pada tahap itu saja, maka menjadi sebuah tahap di mana kehidupannya telah bersih, rapih, tetapi kosong. Nah, inilah yang membuat di sini disebut sebagai roh jahat dapat kembali kepadanya. Roh jahat dapat kembali kepadanya artinya mengingatkan tentang orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak cukup hanya ada pada sebuah tahap, cukup mengenal Tuhan. Hidupnya sudah bersih, tidak cukup. Orang Yahudi yang pada saat itu sangat menekankan tentang kekudusan, hidup yang kudus, hidup yang bersih. Bahkan aturan tentang kekudusan menjadi sebuah aturan yang di atas segala-galanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Yahudi, tidak cukup orang hanya ada pada sebuah tahap pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, bersih dan kudus. Tidak cukup. Mungkin kita juga bertanya, kenapa kok nggak cukup? Bukankah hidup kudus itu penting? Ya, hidup kudus itu penting. Itu yang membuat diri kita, jiwa kita, hati dan pikiran kita bersih. Tetapi tidak cukup. Jadi kemudian apa yang Tuhan harapkan selanjutnya? Yang Tuhan harapkan selanjutnya adalah ketika diri kita diumpamakan sebagai sebuah rumah, yaitu rumah yang bukan hanya bersih, tetapi menjaga
kehangatan, menjaga kedekatan dengan Tuhan. Sehingga hati tidak cukup hati yang bersih, tapi hati yang positif, hati yang hangat, hati yang diisi dengan kasih, hati yang diisi dengan sebuah kerinduan menjaga kedekatan dengan Roh Kudus, jiwa dan hati yang punya sebuah kerinduan kedekatan, menjaga relasi dengan Tuhan. Dan ini juga merupakan sebuah analogi atau perumpamaan. Ketika mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, maka roh jahat itu dapat kembali kepada angkatan ini. Angkatan ini merupakan sebuah simbol orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka bukan hanya menolak, tetapi kemudian mereka mengatakan kepada masyarakat, salibkan dia, salibkan Yesus. Itulah merupakan sebuah simbol dari kejahatan yang bakal dapat hadir dan kemudian lebih jahat. Itulah yang Yesus maksudkan kepada angkatan itu. Angkatan di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi. Mereka mengalami perjumpaan namun tidak percaya. Dan bukan hanya itu, mereka yang begitu menekankan hukum aturan kekudusan saja tanpa menjaga kerinduan kedekatan dengan Tuhan. Itulah yang dapat membuat mereka kejahatan dapat hadir semakin besar. Bahkan mereka menolak dan bahkan mereka yang meminta untuk menyalibkan Yesus. Dari perikop yang sederhana ini juga mengingatkan kita, apakah kita ada pada sebuah tahap pertumbuhan rohani yang merasa sudah cukup baptis, sidi, merasa sudah cukup menerima Yesus, tetapi kemudian tanpa ada kerinduan untuk senantiasa menjaga kedekatan dengan Tuhan. Apa saja contohnya yang dapat kita lakukan supaya kita dapat menjaga kedekatan dengan Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah kita setiap hari punya sebuah kerinduan untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, memuji, menyembahnya, merasakan kedekatan dengan Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan? Dengan demikian, kedekatan dengan Tuhan ada sebuah hal yang seperti rumah yang hangat. Ada isinya, bukan seperti hati yang kosong, bukan seperti jiwa yang kosong. Tetapi hati yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Kerinduan untuk senantiasa menjaga kedekatan dengan Tuhan. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan akan ada sebuah sukacita, damai sejahtera di dalam kesehariannya. Dan kiranya di pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk juga menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Dan hari yang kita jalani menjadi sebuah hari-hari yang sukacita. Ada hati yang penuh syukur, ada hati yang melimpah dengan kerinduan untuk senantiasa mencari, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami rindu Tuhan bahwa Tuhan senantiasa kami rindukan. Dan kami menjaga kedekatan untuk merenungkan firman Tuhan. Senantiasa memiliki kerinduan membaca kitab suci, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kehidupan kami ada sebuah kehidupan yang bermakna, berisi. Bukan menjadi sebuah kehidupan yang kosong dan bahkan kering. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan di setiap hari kami, menjadi sebuah kehidupan yang bermakna, sukacita, damai sejahtera, dan menjadi berkat. Berkati Tuhan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.